Ini harus selalu dilanjutkan. Karena apa? Kita ini ya, sebagian besar itu sudah termakan omongan mereka. Orang-orang yang berhidung mancung, berhidung betep, itu sudah membohongi kita berpuluh-puluh tahun. Tapi kita nggak sadar dibohongi. Ya, mereka membohongi dengan menjual hadis palsu, menjual kuburan palsu, menjual nasab palsu. Jangan mau kamu dibodoh-bodohnya sama orang Yaman itu. Ini pajak, ini pajak dari kita, tipu itu, bohong itu. Ya nanti kalau negara berhutang kita yang bayar. Negara itu punya APBN. APBN ini didapat dari mana? APBN ini didapat dari BUMN yang mengelola tambang, dari BUMN tambang, ada BUMN timah, BUMN emas, ada BUMN batubara, macam-macam itu dari tambang-tambang itu. BUMN semua bentuknya mengelola hasil tambang kita, keuntungannya masuk ke kas APBN. Ada juga dari penjualan hilirisasi. Sekarang tambang kita udah bikin produk sendiri. Kita ekspor. Itu ada keuntungannya. Keuntungannya masuk mana? Masuk ke APBN. Kemudian dari pajak. Pajak yang kita terima dari perusahaan-perusahaan besar yang dikenai pajak. Dari karyawan-karyawan yang memang kena wajib pajak. Jadi nggak semua rakyat kena pajak. Kalau perusahaannya cuma perusahaan ece-ece, warteg gitu. Jual rokok, nggak ada pajak. Gratis kita mau jualan. Jualan bubur pinggir jalan, nggak kena pajak. Yang majakin justru FBR yang majakin tuh. Ya, pajak liar namanya itu. Yang mintain pajak kita, FBR, no ormas-ormas liar itu. Uang keamanan, uang kebersihan, uang apalah itu. Itu yang ini pajak. Jadi kalian itu bayar tuh ke ormas, ke PP, Pemuda Pancasila. Kalian bayar ke situ, bukan ke negara. Justru ditekan oleh saudaranya sendiri. Negara tidak pernah menekan rakyat. Jadi kalau ada yang bilang, rakyat dibebani oleh pajak, dusta, nggak ada itu. Sejak Pak Jokowi menjadi presiden tidak ada pajak buat rakyat miskin. Mungkin sejak zaman dulu nggak ada, tapi kalau zaman Soeharto ada. Kamu punya radio, kamu punya sepeda, kamu punya TV dipajakin. Tukang pajaknya keliling dari kantor pos, nagihin satu-satu. Pakai kartu, bayar loh. Zaman Pak Jokowi itu sudah ditiadakan pajak buat rakyat. Nggak ada kalian bayar pajak. Cobalah nggak usah dusta, nggak usah bohong, pakai duit rakyat, duit rakyat. Kalian nggak usah bohong, coba saya tanyalah. Kamu kerja apa? Kuli bangunan. Penghasilan kamu berapa sebulan? 5 juta. Ada nggak diminta duit sama negara 5 juta itu? Kamu makan jadi tokai apa diminta sama negara? Tapi kan saya bayar pajak kendaraan itu wajib karena kamu punya kendaraan, kamu menggunakan infrastruktur. Larinya bukan ke APBN tapi ke APBD daerah kamu masing-masing. Kamu tinggal di Bogor ya ke APBD Bogor, uang motor kamu itu bukan ke Pak Jokowi, bukan ke APBN negara. Makanya pinter jadi orang, biar paham. Jokowi korupsi, ngawur itu. Tapi kalau nggak ngerti ya sudah lah, nggak usah. Kalau nggak ngerti nggak usah nebak-nebak. Jokowi kalau emang sudah korupsi itu udah ditangkap jauh-jauh hari. 1.800 triliun ngawur. Jadi kalian harus jujur ya. Katanya mau fair-fairan, jujur-jujuran. Ya udah jujur aja, jujur. Ini yang ngeluh-ngeluh Jokowi adili. Sebenarnya kalian punya masalah apa dengan Pak Jokowi? Punya masalah apa sama Jokowi? Kalian ngapain nafsu sama Pak Jokowi juga? Ngapain marah sama Pak Jokowi kenapa? Ada masalah apa sama Pak Jokowi? Hidup saya susah bunda, cari kerja susah. Terus, iya nyari kerja susah, jadinya saya kerja serabutan. Kata orang-orang itu, kamu cari kerja susah, serabutan tuh karena Jokowi. Janganlah kalian mau tercuci otaknya oleh omongan narasi-narasi sesak begitu. Ya, kamu susah karena kamu sudah ditakdirkan susah hidupnya. Terimalah itu takdir. Kamu susah karena kamu memilih hidup susah. Coba dulu kamu sekolah yang tinggi. Gimana mau sekolah tinggi? Ibu bapak saya miskin bunda, berarti kamu bodoh. Saya ditinggal bapak ibu saya umur 18 tahun. Gak dikasih makan, gak dikirimin duit. Saya masih sekolah, tapi saya gak mau berhenti sekolah. Saya lanjutkan sekolah sampai sekolah tinggi. Dari mana duitnya? Saya ngajar. Saya umur 18 tahun sudah ngajar anak-anak kecil di rumah saya. Supaya apa? Supaya saya dapat fulus. Supaya saya bisa makan. Supaya saya nggak kelaparan, nggak nyusahin orang. Nggak nyusahin tetangga. Saya ngajar, Pak, Bu. Orang tua ninggalin saya nggak dikasih makan, nggak dikirimin duit. Saya ditinggal ke Jawa. Saya di Jakarta sendirian, Pak, Bu. Tapi saya tidak mau jadi orang yang masa depannya suram. Saya ngajar supaya bisa makan. Ngajar, saya dibayar, ada yang bayar 1.500, ada yang bayar 2.000. Ada yang bayar 3.000, lumayan buat makan. Dulu tempe masih harganya 100 perak. Segini sepotong itu bisa 3 hari. Saya beli 100 perak. Saya bayar 2.000 lumayan.
Udah bisa makan berapa hari itu? Nggak apa-apa dibayar 2.000, 3.000, yang penting saya bisa makan. Lama-lama saya ngajar di tempat kursus. Saya ngelamar tempat kursus. Tanpa ijazah saya ngelamar. Pede aja namanya cari duit ya. Sama siang Pak. Oh iya, Mbak, gimana? Saya mau jadi salah satu tenaga pengajar di tempat kursus Bapak. Mbak bisa ngajar apa? Saya bisa ngajar kimia, bisa ngajar matematika, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bapak mau saya ngajar apa? Saya masih umur 18 tahun udah kayak gitu ngelamar tempat orang. Wah bagus dong ya Mbak, udah lulus SMA. Sudah. Terus sekarang sedang kuliah? Enggak, saya nggak punya duit. Saya mau ngajar tempat Bapak supaya saya bisa kuliah. Ya boleh, nanti kita tes dulu ya, saya dites. Dari sekian banyak orang pelamar saya yang diterima. Padahal saya nggak pakai ijazah kuliah, saya belum kuliah, saya baru lulus SMA. Saya bisa ngajar semuanya. Karena saya pengalaman ngajar ke anak-anak, jadi begini, ketika kita punya ilmu, kita ajarin ke anak-anak, kita ajarin ke orang lain, ilmu kita bertambah. Jadi nempel di sini, rumus-rumus apa nempel semua. Ada pertanyaan apa ya saya jawab, kecil, saya bisa ngajar, ya udah merem, merem. Tiap hari saya ngajar. Kalau hidup kita susah, berarti kita yang pilih. Dan kita memilih takdir kita sebagai orang susah. Kita memilih takdir itu. Jangan salahkan Pak Jokowi. Apa-apa nggak Pak Jokowi? Negara itu mengurusi rakyatnya. Pak Jokowi ketika menjadi presiden, mengurusi rakyatnya dengan baik. Beliau pertama kali menjadi presiden, yang beliau lihat apa? Undang-undang. Semua menterinya disuruh buka undang-undang. Pelajari undang-undang khusus buat rakyat. Saya ingin tahu aturan. Pak Jokowi punya tenaga ahli setiap hari ditanya. Dan pertanyaan Pak Jokowi itu pertanyaan yang paling ngejelimet, yang tidak pernah ditanyakan oleh presiden manapun. Akui oleh Bapak Andika, Jenderal Andika. Belum pernah saya punya pimpinan yang pertanyaannya tidak bisa saya jawab. Dan Pak Jokowi, saya anggap satu-satunya pimpinan yang kalau bertanya itu ngejelimet. Dan di luar dari perkiraan saya. Ternyata dia bertanya itu yang saya nggak pernah pikirin. Pak Andika ngomong gitu. Jadi kalau ada orang bilang Pak Jokowi pelongo-pelongo, aduh bohong banget. Orang-orang yang kalian puja-puji sekarang ini mengakui kehebatan Pak Jokowi. Mengakui betapa Pak Jokowi itu ngejelimet dalam segala hal. BBM subsidinya tambah. Supaya BBM tidak naik tiap tahun. Dulu era SBY, era Soeharto apalagi, setiap tahun naik. Harga BBM naik, dan naiknya begini. Ke atas, ke langit naiknya. Di zaman Pak Jokowi, harga BBM, kalian boleh cek di mana saja ya. Saya masih hidup saksinya nih. Harga BBM begini naiknya. Nggak pernah begini. Nggak usah dusta. Bis kota. Ya, kendaraan umum, angkot. Selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, pernah nggak naik? Pernah naik Kak? Segitu-gitu aja kan, 10 tahun nggak naik-naik kan? Kenapa bisa begitu? Karena Pak Jokowi memberikan subsidi. Ditekan, dipaksa, nggak bisa dinaikin. Untuk supir-supir angkot harganya tetap nggak boleh naik. Kalaupun naik hanya 100 perak, bonus perak. Pak Jokowi benar-benar perhatian buat orang miskin. Kita tuh gak dibebani apa-apa, dan jangan dusta. Enggak, kita susah ya harga. Karena kamu tidak pernah menjadi presiden. Kalau kamu pernah jadi presiden, ditekan dari sana dari sini. Mafia beras itu menekan harga beras. Bagaimana Pak Jokowi mensiasati supaya beras itu tidak melonjaknya tinggi sekali? Bagaimana cara menekan itu? Saya nggak tahu. Pak Jokowi itu diserbu mafia dari mana-mana itu. Mafia beras, mafia minyak, mafia CPO, mafia ini, mafia itu. Semuanya menekan Pak Jokowi. Dan akhirnya ketika Pak Jokowi melawan mereka, hasilnya apa? Pak Jokowi dihina setiap hari. Dilecehkan. Mereka membayar banyak buzzer, banyak media dibayar untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Kalian nggak pernah jadi presiden. Jadinya enak aja ngatain Pak Jokowi. Lowongan pekerjaan mana? Katanya mau menyediakan lowongan pekerjaan. Sudah ada lowongan pekerjaan. Sesuai dengan janji Pak Jokowi. Silakan kalian cek sendiri itu. Ceknya jangan ke lowongan pekerjaan loker-loker abal-abal, penipuan itu. Ceknya kemana? Ke Kemenaker. Itu ceknya ke situ. Jangan mau kamu dikibuli di WA group itu. Ada loker gini, bohong, nipu itu. Nipu, makanya jadi orang pinter. Nyari ilmu tuh jangan tanggung-tanggung. Supaya gak gampang tipu. Jadi hati-hati nih untuk website. Jangan sampai kalian dikasih website, linknya link phishing. Hilang data-data kalian, buka itu. Ya, nanti dicuri data-data kalian. Hati-hati juga itu. Kalau mau ke Astra, kalian mau tahu loker Astra, buka .co.id, Astra International.co.id.
Buka itu, jangan sembarangan. Ada lowongan di Astra Locker, bla 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 bla. Lihat dulu linknya. Kok linknya aneh nih, malah blok. Linknya BLOG. Udah bohong itu. Tipu itu. Dia mau mencuri data kamu. Nanti kan kamu ngelamar di situ, kamu masukin ijazah kamu, masukin KTP kamu, udah dicuri barang kamu. KTP-nya buat pinjam duit. Tahu-tahu ada tagihan. Ada tagihan pinjol. Semua itu penting supaya kita nggak dikibulin, nggak gampang ditipu. Cek di Kementerian Keuangan, di situ ada tuh. APBN kita jumlahnya berapa, hutang kita berapa, hutang kita tuh berasal dari tahun berapa, ada semua tuh. Sejarahnya ada. Jadi jangan ujuk-ujuk kalian nyalain Pak Jokowi, semua presiden ada hutangnya. Tapi kan zaman Jokowi hutangnya gede. Ya karena kamu ngitungnya dengan kebencian. Coba ngitungnya dengan prosentase. Ngitungnya secara adil. Disesuaikan dengan pendapatan negara. Disesuaikan dengan kemajuan negara. Zaman Pak Harto, hutang 1.000 triliun rupiah misal. Dibanding Pak Jokowi 8.000 triliun. Wah gedean zaman Jokowi. Zaman Pak Harto cuma 1.000. Tapi dengan 1.000 triliun itu kamu dapat apa zaman Pak Harto? Gigit jari kamu. Listrik nggak ada. Pakai semprong, hidung lu hitam-hitam. Makan beras susah zaman Pak Harto. Makannya apa? Bekatul. Bekatul itu sekarang makanan bebek. Kamu makan bekatul. Gaplek. Makanan gaplek. Bulgur. Makanan orang sakit. Kalau hapermut mah enak ya. Bulgur makan tuh. Nasi jagung. 1.000 triliun utangnya, tapi kalian susah hidupnya. Hidup kalian gak karu-karuan. Sekolah bayar. Sekolah negeri saja SD bayar. SD bayar, SMP bayar. Kita diwajibkan beli sepatu. Sepatunya beli sama anaknya Pak Harto. Pantofel itu. Wajib kalau nggak pakai sepatu disuruh keluar, nggak boleh belajar. Wajib, nggak peduli mau miskin, mau kaya pakai sepatu itu. Mau ngutang, mau pakai sepatu itu, nggak boleh yang lain. Nggak boleh merek lain, merek ini. Yang jual siapa merek ini? Anak Pak Harto. 1.000 triliun utangnya dikit. Tapi kalian menderita hidupnya. Bajak semua dipajakin. Punya sapi dipajakin, punya kebo dipajakin. Mana kalian mau hidup? Oh enak zaman Pak Harto. Kamu nggak ngerasain, kamu masih jadi upil, ya nggak ngerasain. Tuh saya ini ngerasain. Belajar itu susah, kita mesti pakai lampu tempel. Pagi-pagi hidung pada hitam, muka pada hitam semua. Sekarang listrik mahal, zaman sekarang lo mahal, nggak mahal. Yang mahal otak kamu itu. Gaji UMR kita sudah besar, sudah tinggi. Cukup untuk bayar listrik. Kemiskinan di Indonesia berhasil ditekan. 17.000 desa miskin sudah dituntaskan oleh Pak Jokowi. Tersisa 5.000 desa dari 17.000. Dan 5.000 desa itu yang tersisa miskin, itu karena apa? Oknum yang tidak menjalankan amanah presiden dari dana desa itu. Tidak dijalankan dengan baik. Tapi kalau oknum di desa-desa itu jujur ya kayak yang ini, yang 12.000 desa yang semakin makmur ini. Karena dia amanah. Yang nggak amanah ya kalian, nasib kalian itu punya pemimpin nggak amanah. Akhirnya apa? Susah, desa kalian susah. Pak Jokowi tiap tahun menggelontorkan 1,5 miliar buat tiap-tiap desa. 10 tahun udah berapa? Kali 10 udah berapa? Nah itu aja. Jadi jangan nyalahin Pak Jokowi. Pak Jokowi mikirin desa loh, sampai ke desa-desa dipikirin. Tapi kan Pak Jokowi nggak bisa. Saya mau desa ini berkembang nih, desa A, B, C, D, E. Saya mau jalanin di situ. Dipantau kepala desanya, dijalanin 1,5 M. Mana bisa begitu? 1,5 M langsung dibagiin. Yang bagiin siapa? Menteri Keuangan. Melalui siapa? Melalui Menteri Pedesaan. Yang ngontrol Menteri Pedesaan juga nggak sanggup ngontrol. Karena desa kita kan, waduh, banyak banget. Desa kita banyak di Indonesia. Kontrol susah. Yang kontrol siapa? Ya bupati. Bupati kalian tuh banyak yang brengsek. Makanya pilih bupati, jangan yang mata duitan. Jangan yang turun-temurun jadi bupati itu kamu pilih. Karena orang desa itu selalu lugu. Selalu lugu, akhirnya memilih bupati itu orang yang sudah biasa jadi bupati, ntar besok saudaranya dipilih. Saudaranya keenakan dia. Pilih yang amanah. Supaya apa? Supaya program dari pusat turun ke kalian. Harusnya itu di Indonesia udah nggak ada orang miskin. Udah nggak ada orang susah. Harusnya nggak ada itu. Kalau semua pejabatnya seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri yang amanah, orang-orang desanya, pejabat-pejabat desanya nggak mau jujur gitu bagi-bagiin keberkahan dari istana itu, nggak mau jujur, makan sendiri. Makanya sekarang banyak yang ketangkep. Motor, ya kan? Dulu Pak Jokowi kenapa nggak bisa menindak orang-orang yang menyelewengkan dana dari pusat? Ya karena mereka yang korupsi-korupsi ini terikat sama partai. Partainya rata-rata partai yang mendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak bisa apa-apa. Pak Jokowi ditekan. Kalau Pak Jokowi nangkepin orang-orang partai, aduh. Makanya Pak Jokowi bilang, di kantong saya ada 11.000 triliun. Makanya orang-orang Yaman, orang-orang membenci Pak Jokowi bilangnya, Pak Jokowi intervensi.
Ini puisinya Sarita ngomong apa? Sudah pensiun tapi masih intervensi. Karena Pak Jokowi selalu menginformasikan, nih sini belum ketangkep, tangkep Pak. Tangkep nih, yang PDIP. Motor ya kan, panas ya. Panas semuanya sama Pak Jokowi. Jujur gak aku enak zaman Pak Harto. Ya karena masih muda. Belum kerja, masih muda, belum nanggung anak istri. Enak lah. Jujur. Apalagi saya. Minta apa-apa tinggal bilang. Mau makan tinggal nyendok. Sekarang masak dulu, nyari duit dulu biar bisa beli beras. Cari dulu lauknya. Susah lah. Dan Pak Harto masih muda, masih cantik, ya kan? Bisa genit-genit, sama cowok, bisa lirik-lirikan, bisa pacaran. Sekarang siapa yang mau udah nenek-nenek. Enak saya Ki Jokowi, pasti. Hanya orang-orang yang tidak jujur yang mengatakan nggak enak zaman Jokowi. Hancur-hancuran, adili Jokowi, ini Jokowi, apa Jokowi, pokoknya Jokowi. Apalagi orang-orang Yaman itu. Mereka tuh sebenarnya sudah kepepet di Indonesia. Yang masih bisa teriak-teriak itu, yang model-model si Rahma Sarita itu. Masih bisa bikin puisi-puisi, nyinggung-nyinggung, puisi-puisi dengan bahasa-bahasa kasar itu ya si Rahma Sarita. Kalau si Rizik Sihab tuh nggak bisa apa-apa. Udah nggak ada pengikutnya. Habib itu nggak ada pengikutnya. Walaupun ada sedikit berkurang. Lama mereka dikasih kesempatan oleh orang-orang pribumi, dipercaya, ya udah belagu. Makanya saya bilang waktu ada jenderal, mantan jenderal datang ke Rizik Sihab, sungguh keterlaluan. Pribumi menyembah orang asing. Pribumi minta bantuan ekstremis. Ya kucingnya mati sama Pak Jokowi. Coba Rahma Sarita, era Pak Harto, gak akan bisa ngomong. Monyor. Pak SN itu banyak yang benci Jokowi. Karena mereka termakan isu. Termakan hoax, termakan isu. Dan mereka rata-rata orang nggak pinter mikir. Kita ini diberi kecerdasan oleh Allah untuk menilai, menimbang. Segala sesuatu kita timbang. Jangan kita gerusa-gerusu. Jangan kita menghadapi berita itu dengan emosi. Ada berita, wah begini. Langsung emosi gitu. Berarti Jokowi begini. Ada berita mendiskreditkan Pak Jokowi, dicerna dulu. Dari mana nih asal beritanya? Siapa yang bawa berita ini? Oh, yang bawa berita si Rahma Sarita. Dia kan wartawan, Rahma Sarita itu. Dia pernah kerja di reporter. Kemudian dia pernah menjadi staf khusus di MPR. Dipecat dari MPR. Karena dianggap dia itu sudah melecehkan dasar negara. Sakit hati dia, disangkanya yang suruh mecat dia itu Jokowi. Makanya bencinya sampai ke ubun-ubun sama Pak Jokowi. Dianggapnya langkah-langkah orang-orang seperti dia itu, orang-orang hidung mancung itu, yang menghambat langkah-langkah mereka itu Pak Jokowi. Mereka itu sebenarnya sudah menskenariokan sebuah agenda besar bahwa nanti ke depannya Indonesia akan dikuasai oleh mereka. Ketika di tahun 2017 puncak-puncak kejayaannya Rizik Sihab, ini orang-orang keturunan hidung-hidung mancung ini punya harapan bahwa dia nanti akan menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini. Kemudian mensiasati skenario mereka itu, mereka membuat rencana-rencana seolah-olah mereka tidak gila jabatan. Makanya mereka mendukung Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Padahal Prabowo akan dijadikan boneka. Sandiaga Uno disuruh membiayai kegiatan mereka. Waktu si Sihab ada di Arab, siapa yang membiayai kehidupan si Sihab di sana? Makan, minum, biaya hotel, penginapan, siapa yang bayarin? Ada yang tahu? Pejabat-pejabat yang masih mau dibodoh-bodohi oleh mereka itu. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu dicengkram oleh orang-orang Yaman. Karena mereka sudah punya niat dari zaman Gus Dur untuk mendirikan khilaf. Gus Dur sudah mewanti-wanti kita. Tangkap Rizik Sihab karena dia biang kerok. Memang nggak didengarkan. Bahkan terus disupport oleh jenderal-jenderal, termasuk Pak Prabowo mensupport si Sihab ini. Kehidupannya, biayanya untuk demo disupport. Cik, dia ingin menguasai Indonesia, tapi dengan bahasa-bahasa seolah-olah dia tidak menginginkan apa-apa. Menginginkan jabatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membawa-bawa nama Allah untuk menjajah kita. Kita nggak sadar dijajah sama mereka, nggak sadar. Banyak yang bodoh itu. Percaya Habib-Habib. Si Habib ini nih, kalau sholat ke Mekah gampang dia. Masuk ke kamar, atau ada di Mekah. Kalau dulu mungkin iya wali-wali Allah seperti itu. Tapi zaman sekarang, ngaku-ngaku Habib bisa sholat ke Mekah, tahu-tahu nggak ada kan? Pembualan. Berbual. Dan kalian, ya orang Indonesia itu percaya dengan goib. Sangat percaya. Makanya channel-channel goib itu banyak yang nonton. Percaya sulap. Percaya cerita horor, percaya. Percaya ilmu-ilmu ya gitu tuh percaya. Jadi ketika datang orang hidung mancung, ngaku turunan Rasul, bilang punya karomah, bisa terbang, bisa menghentikan pesawat dari jarak jauh, pesawatnya berhenti. Bisa ke Arab tanpa naik pesawat.
bisa jalan di atas air, percaya. Bisa menghentikan gunung Krakatau mau meletus, percaya. Ditipu habis-habisan. Supaya rakyat yang gampang percaya goib-goib ini meyakini omongan mereka, ngaku sebagai turunan Rasul. Wah, turunan Rasul. Aduh, alhamdulillah. Kami ketemu dengan turunan Rasul. Alhamdulillah, ini keberkahan buat kita. Terus keturunan Rasul ngomong, siapa yang mau membeli air ludah saya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Wah, rebutan pada ngebawa botol aqua. Satu botol harganya 500.000. Ludahnya tuh nipu, jual 500.000. Katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan mau lagi ini. Saya waktu itu sampai heran, ngapain lo ngantri-ngantri? Mau ngantri ludahnya habis. Harganya berapa? 500.000. Dia bilang, lu sakit. Lu sakit bro. Lu gak percaya ya? Turunan Rasul kayak gitu rata-rata. Karomahnya tinggi. Lu anggap remeh, lu percuma lo. Sholat kalau lu gak percaya sama cucu Nabi. Percuma lo, Islam lo dipertanyakan. Gak percaya sama cucu Nabi. Ludahnya aja itu bisa bikin kita rajin sholat, bikin kita sembuh, sehat. Gak gampang lapar. Itulah umat Islam Indonesia itu. Percaya cerita-cerita begitu. Cerita-cerita gak masuk akal, katanya karomahnya begini. Kalau cium tangan nih, kaki dicium, waduh katanya kalau udah nyium kayak begitu tuh dapat karomah. Lu tuh, saya bilang gini, daripada lu beli ludah si Habib ya, daripada lu cium-cium cekernya si Habib, mendingan tuh ya lu sedekah ke anak yatim, lo ke janda sebelah rumah lo itu, beliin lo nasi warteg tiap hari, laris dagangan lo. Percaya omongan gue? Sok tahu lo katanya. Ya udah, kalau nggak percaya, daripada lo tiap hari nelonin ludah najis ya kan. Kalau nggak ada penyakitnya, kalau ada penyakitnya ya TBC tuh Habib, lo ketularan, goblok banget. Ya nggak bisa dikit tuh sama orang-orang yang gampang dibohongin gitu, gampang dibohongin. Sebenarnya kisah-kisah gini bikin saya ketawa gitu, cuman lama-lama berbahaya. Kenapa berbahaya? Niatnya itu semakin melenceng. Awalnya datang bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa ke Indonesia, ya kan? Hidupnya susah, nggak punya kerjaan, modalnya ganteng, hidung mancung, bewokan, matanya belok, terus tutur katanya, Afwan. Ente percaya karomah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang aneh punya, turunan kesekian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung orang pada datang, wah ada cucu Nabi datang. Akhirnya yang tadi pengangguran, gak punya apa-apa, miskin, lama-lama dia punya rumah, punya pesantren, karena semua orang-orang di situ pada nyumbang ke dia tuh buat bikin pesantren, bikin rumah, bikin ini sampai gede, sampai jadi kaya raya, punya mobil tadi 1, 2, 3, 4, lama-lama ngelunjak. Bini orang diminta, bini muridnya diminta. Bini ente itu kalau mau masuk surga bareng aneh, harus mau kawin sama aneh. Ente mau nggak kasihin bini ente ke aneh, biar nanti masuk surga. Kalau bini ente masuk surga, ente juga ke bawah-bawah nanti ke surga. Gitu ya Bib ya? Iya. Jadi Bib, boleh Bib. Silakan Bib, dipakai bini aneh. Oh, udah kecuci otaknya, sampai harga dirinya dipakai pun dikasih. Orang Indonesia itu. Makanya kita ini diwajibkan belajar mencari ilmu. Baca kitab, jangan satu kitab, karena banyak kitab-kitab itu dipalsukan. Ya, hadis banyak yang dipalsukan, kitab juga banyak yang palsu. Baca yang benar. Cari guru yang benar. Jangan guru-guru yang hidung mancung. Rata-rata yang hidung mancung itu dia nggak pernah berguru, hanya ngaku-ngaku. Contohnya siapa? Bahar Smith. Tipu tuh Bahar Smith. Modal doang Arab. Ya? Nggak ngerti dia, ditanya ini, tanya itu, nggak ngerti. Rasanya kasar. Makanya saya nggak suka ya kalau ada orang ganteng itu di TikTok lewat tuh, aduh, ibu-ibu nggak bisa lepas ngeliatin Habib ganteng banget itu. Gantengnya colok aja, colok tuh. Melihat ganteng itu gila-gila. Nah, kita gampang tertipu karena kita tertipu oleh ketampanan, tertipu oleh cantik jelitanya bangsa sono itu. Tertipu, seolah-olah kalau orang turunan sono itu rajin soleha, itu kan Sarita itu. Nanya Pak Jokowi dikatain lebih bagus anjing kurak daripada Jokowi, bajingan. Bangsa asing ngatain pribumi anjing kurak coba. Sarita itu. Makanya saya bikin puisi tandingannya nggak tanggung-tanggung. Lon Tiara gitu.
Biar mabuk ya sekalian. Di Indonesia ini teman-teman, cowok-cowok itu banyak yang ganteng, nggak perlu orang Arab. Ya, orang Jawa tuh banyak ganteng. Jawa Tengah, Jawa Timur ganteng-ganteng. Jawa Barat itu putih-putih ganteng-ganteng. Baik-baik, soleh-soleh. Soleh-soleh. Gak usah kalian mengharapkan hubungan mancung udah pasti soleh. Belum tentu. Di Bogor itu banyak anak-anak Arab itu, nggak ada bapaknya. Arab nanti udah gede dikit ngaku Habib, anak Habib. Nama orang nggak jelas bapaknya. Emak tidurin ngasih duit deh. Dia gede aku Habib itu, preman-preman Arab dari Bogor ini. Dia gede aku Habib. Padahal dia korban kawin kontrak emaknya, ya kan? Jangan ketipu gitu. Jangan percaya. Saya punya kakak ipar orang Bali. Ya begitu namanya mualaf ya, mualaf tapi nggak sholat. Jadi percaya Habib gitu, ngikut-ngikut Habib gitu di daerah Bogor itu. Daerah mana itu? Beli Bogor, walah Bogor. Imigran itu, imigran gelap nggak jelas. Keris aja keris sampai taruh gini dek, keris. Berdiri sendiri begini. Itu siapa hebatnya keris berdiri? Apa hebatnya keris itu? Itu bukti kalau dia tuh punya kekuatan, jadi dia bisa nyedot uang, bisa nyedot uang. Nanti kalau adik kirimin duit 100.000 bisa jadi 200.000 double, bisa narik uang dari alam goib. Gue bilang, aduh beli udahlah, gue kasih duit, tapi jangan buat ke Habib. Gue kasih duit buat makan, udah jangan kasih ke Habib. Kalau buat kasih ke Habib nggak gue kasih duit, nggak ada duitnya. Jadi Dede minta duitnya aja, nggak ke Habib deh. Tapi dia tetap berguru sama tuh Habib. Akhirnya apa, dia ketipu, rumah digadein, bayang. Rumahnya digadein 200 juta ke bank, dijanjiin sama tuh Habib nanti balik 400 juta, dikasih lah tuh duit ke Habib. Habibnya ngilang terus, kalau dicariin bilang kita lagi ke Arab. Ya empok saya akhirnya marah-marah, ya kan, marah-marah berantem, akhirnya tinggal di sini empok saya karena rumahnya digadein. Kakak saya tinggal sini 4 tahun loh. Gara-gara kelakuannya bibit gitu daerah Bogor itu. Ada sih, nggak semua Habib begitu ya. Ada juga yang bahasanya santun, baik gitu ya. Ada juga yang baik. Ya mesti lihat-lihat lah. Kalian kan bisa bedain mana Habib yang bisa diikutin, mana yang enggak. Kalau yang bahasanya udah memprovokasi, ngejelek-jelekin, menghina, membuli, ngajakin demo, udahlah itu tinggalkan itu. Cucu Rasulullah itu tidak ada yang punya niat-niat busuk melawan pemerintah. Sekalipun pemerintah itu zolim, Rasulullah melarang umatnya untuk melawan pemerintah yang zolim. Bagaimana cara menangani pemerintah yang zolim? Bukan dengan demo, bukan dengan caci maki, bukan dengan membuli, atau memakzulkan, bukan dengan itu. Caranya dengan apa? Mengutus orang yang berilmu ketemu dengan pemimpin itu, lalu dinasehati. Itu. Kalau nggak mempan dinasehati, ya sudah. Tawakal kepada Allah, mendoakan supaya Allah melindungi kita dari kezoliman pemimpin itu. Sama di era Bapak Soeharto. Bersuara sedikit aja tahu-tahu di penjara. Baru bikin ini sedikit lagu di penjara. Sorry. Dulu penguasa Islam di Indonesia itu NU. NU tahu cara-caranya menangani pemerintah yang zalim. Didekati Pak Soeharto. Didekati, diajari ngaji. Kemudian dinasehati. Begitu caranya. Ketika Pak Harto tidak juga mau berubah, ya sudah kita tawakal. Dan akhirnya tahun 98 Allah menakdirkan negara kita berganti presiden. Dengan adanya reformasi. Itu kan atas izin Allah. Karena doa para ulama. Akhirnya mahasiswa yang melakukan pemakzulan tahun 98. 32 tahun bayangin kita ditekan oleh pemerintahan yang keras, yang diktator. Ya Allah sudah menakdirkan tahun 98. Waktu di era Pak Jokowi, sebelum Pak Jokowi pensiun, mereka kan menginginkan negara kita seperti tahun 98. Nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Allah pasti menolong presiden manapun di seluruh dunia jika dia memang benar-benar soleh, amanah, serius mengurus negara itu. Allah turunkan malaikat menjaga dia. Makanya orang-orang itu demo pemakzulan, demo ini, demo itu, ngeluarin duit triliunan untuk bayar demo. Apakah Pak Jokowi termakzulkan? Tidak. Karena Allah menjaga. Nggak akan bisa kalian itu. Kalau emang presidennya itu zolim, ya terjadi tahun 98. Buktinya Pak Soeharto termakzulkan, terlengserkan. Dipaksa melengsarkan diri. Dalam hal ini mahasiswa. Tapi siapa yang menggerakkan seluruh rakyat Indonesia memakzulkan Pak Harto? Allah. Karena apa? Memang sudah layak untuk dilengserkan. Zaman Pak Jokowi kita terbantu. Kehidupan kita lebih baik.
UMR naik terus, pajak semakin kecil. Pajak yang meninggi itu pajak untuk konglomerat, orang-orang yang punya usaha-usaha besar, orang-orang yang punya tempat-tempat yang hiburan-hiburan itu. Wajar kalau dia dikenai pajak yang gede. Sementara buat kita, bantuan sosial, bansos, bantuan-bantuan tiap bulan, PKH, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi ini, subsidi itu. Waktu minyak dunia harganya melangit, Indonesia dapat subsidi. Sehingga harga minyak ya udah mentok di angka 38, 40, 32, turun 28, segitu aja. Karena disubsidi itu. Kalau nggak disubsidi kita bisa seliter 100.000 CPO tuh. Ya, kalian nggak tahu sih, jadi nganggap remeh. Negara Indonesia ini bukan negara yang sendirian hidup di dunia. Indonesia itu harus mengikuti aturan internasional. Pada saat CPO meninggi, Indonesia harus menjual minyaknya juga tinggi. Kalau enggak ya Indonesia diboikot. CPO lagi ditentukan harganya tinggi, Indonesia harus jual tinggi juga. Gimana caranya supaya rakyat mampu membeli minyak dengan harga murah? Disubsidi. Kalau Indonesia nggak mengikuti harga dunia, gimana? Nggak bisa. Harus mengikuti. Kita kan berada di antara negara-negara dunia. Kayak harga minyak. Harga minyak itu ditentukan siapa? Indonesia? Tidak. Yang nentuin siapa? No, Amerika. Minyak mentah ditentukan harganya oleh Amerika. Kenaikan dolar, emang kita yang nentuin? Bukan. Jadi kalau dolar naik terus bukan karena Pak Jokowi nggak bisa mimpin. Tapi karena memang dunia sedang dijajah oleh US dollar. Jangan nyalain Pak Prabowo, nyalain Pak Jokowi. Dolar naik terus, bukan salah Pak Prabowo, bukan salah Pak Jokowi. Salahin no Amerika. Makanya jangan lo belanja pakai dolar mulu. Beli rupiah, jangan didolarin duit lo. Jadi makin lagu Amerika itu, ya. Kalian dijajah Amerika, nyalain Pak Jokowi. Dolar naik terus, mampus nih kita. Nggak ada hubungannya dolar naik sama mampus. Nggak ada hubungannya. Mau dolar jadi 25.000 kayak bodo amat. Orang kita belanjanya pakai rupiah, bukan pakai dolar. Oh, tapi kan kenaikan dolar bisa mempengaruhi ekonomi, iya. Iya, kalau presidennya blow on. Kalau presidennya sepinter Pak Prabowo ya nggak jadi apa-apa. Presidennya sepinter Mas Gibran nggak jadi apa-apa, itu kecil. Kita juga kaya, bisa memenuhi kebutuhan nasional kok. Kalau presiden seperti Pak Jokowi, makanya kita nggak kolaps, ekonomi kita baik-baik saja. Kalau ada yang bilang ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja begini-gini, bodoh, tidak bisa melihat dengan mata. Bahkan orang-orang profesor, dokter, ahli ekonomi ngomong itu Indonesia tidak baik-baik, itu provokator. Buktinya kalian bisa makan 3 kali sehari. Buktinya bisa main internet, bisa nonton live, bisa kasih gift-gift. Itu artinya apa? Kalian tuh udah makmur, sejahtera. Gaji kalian tuh udah gak kayak dulu orang-orang pekerja nih ya. UMR kalian tuh sudah baik lah itu. Sudah bisa memenuhi kebutuhan kalian. Kalian bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli TV. Lihat di TikTok, orang pamer-pamer kekayaan udah banyak. Yang bikin rumah 1, 2, 3, yang beli rumah, yang begini, begitu pamer. Banyak orang kaya. Pamer. Gara-gara kalian melihat orang-orang yang pamer di TikTok, di Facebook, kalian tuh menderita. Aduh, kok gue gak kayak dia ya. Makanya jangan suka ngeliatin orang yang flexing. Ukur kemampuan dengan diri kita. Kita gak mampu, gak usah ikut-ikut. Kita mampunya makan sehari 2 kali, ya sudah, jangan maksain 3 kali. Kita gak mampu beli mobil, jangan maksain beli mobil. Akhirnya apa? Berhutang. Hutang itu bikin kita sengsara. Ya, mesti bisa lah kita ngatur keuangan. Sebagaimana Pak Jokowi mampu mengatur keuangan negara pada saat dia menjadi presiden. Sehingga pada saat COVID, kita tidak dilanda krisis. Saya tuh gaji gak dipotong, uang transport gak dipotong walaupun kerja dari rumah. Kemudian uang kesehatan apalagi ditambah malahan. Jatah fasilitas kendaraan tetap ada, bensin tetap dikasih uang bensin tiap bulan. Kenceng, pokoknya duit bener-bener kenceng di kantong saya itu waktu COVID. Berbeda tahun 98. Anak yang tadi minum susu, minumnya air teh. Bener-bener krisis. Yang Pak Jokowi nggak ada. Duit banyak, kita kerja di rumah, ketawa-ketawa sama keluarga, nonton TV, gajian. Gimana nggak enak? Dikirimin lagi beras dari Pak Jokowi. Karena apa? Semua keluarga saya kena COVID. Saya, anak saya 3 kena. Saya 4. Belum Indomie. Padahal duit banyak di kantong. Tapi dikirimin makanan di rumah, melimpah ruah. Dan itu saya tidak pernah lupakan. Itu. Bantuan pemerintah luar biasa. Dan era Pak Jokowi ini era yang cemerlang buat Indonesia. Dan nanti di era Pak Prabowo akan lebih dari itu. Karena apa? Negara kita sudah jejak. Pondasinya itu sudah sangat bagus dibuat oleh Pak Jokowi. Orang-orang yang selama pemerintahan Pak Jokowi tertekan karena tidak bisa lagi mencuri, itulah yang selama ini membuat kegaduhan. Membayar orang-orang itu, si Roy dibayar, Rahma Sarita dibayar untuk bernarasi-narasi negatif. Dan itu sudah ketahuan, banyak yang ketangkep ketua-ketua buzzer yang dibayar 1M untuk bernarasi-narasi buruk tentang Kejagung, tentang ini, tentang itu, supaya apa? Supaya tidak ada penangkapan koruptor. Akui saja zaman Pak Jokowi itu bagus. Jangan kalian tuh bilang jelek-jelek, tapi tidak bisa membuktikan jeleknya di mana. Rumah murah itu. Teman saya sudah banyak belajar rumah murah, dapat subsidi. Sebulan dia cuma bayar 1.080.000 rumah di Cikarang. Sekarang harganya udah 2 kali lipat. Saya disuruh ngambil, enggak, saya kalau beli di Cikarang terlalu jauh.
Saya lebih senang beli rumah di Jakarta. Saya nungguin programnya Anies Baswedan waktu itu ya. Program rumah subsidi dari Pemda Jakarta. Saya tungguin gitu sampai teman saya udah dapat rumah subsidi di Cikarang, di sini, di situ dari Pak Jokowi. Saya nungguin dari rumah Anies Baswedan yang katanya DP 0% itu, nungguin sampai nggak datang-datang. Ditipu saya sama Imam Mahdi palsu itu. Makanya saya itu bodoh. Dari dulu saya nggak percaya dengan namanya Habib itu ya. Tapi saya percaya sama Anies Baswedan. Goblok saya kan nungguin rumah. Goblok kan nungguin rumah subsidi dari Pemda, katanya ada rumah murah buat Jakarta. Nggak ada. Berarti wah ketipu gue. Ketipu. Kemarin gue ngatain abang gue. Ketipu Habib. Ternyata gue ketipu juga nih sama orang Yaman. Pak Jokowi itu luar biasa. Tidak ada janji dia yang dia tidak penuhi. Walaupun kata orang, wah ada pembohong. Kayak si Sarita bilang. Dia adalah raja bohong, pembohong. Dasar lontar. Demikian teman-teman ya, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.